Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Yang pasti, salam sehat untuk kita semua. Ya, kita mulai ke materi berikutnya, yaitu mengenai pola pertahanan dalam permainan bola voli. Minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang pola penyerangan di dalam permainan bola voli. Untuk itu, minggu ini kita akan belajar mengenai apa itu pola pertahanan di dalam permainan bola voli. Kita mengulang sedikit, apa itu pola pertahanan dalam permainan bola voli. Pola pertahanan, taktik pertahanan, atau bisa dikatakan dengan bertahan adalah pemain bertahan dalam keadaan pasif, menerima serangan dari lawan dengan harapan adanya kesalahan dari regu penyerang. Taktik bertahan harus memiliki prinsip bahwa dengan bertahan regunya akan dapat menyerang kembali regu lawan. Pertahanan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertahanan di atas net atau blocking, pertahanan daerah tengah, dan pertahanan daerah lapangan belakang. Dalam suatu pertandingan, suatu regu mungkin menggunakan beberapa sistem permainan, beberapa pola, dan beberapa tipe pertahanan. Hal ini dilakukan karena bola yang datang dari lawan selalu berubah-ubah dan tak menentu arahnya. Sistem-sistem pertahanan antara lain sebagai berikut. Pola pertahanan mempunyai arti bahwa pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan dengan harapan regu lawan membuat kesalahan dari penyerangnya. Taktik bertahan harus mempunyai prinsip agar dengan pertahanan itu regunya dapat menyerang kembali regu lawan dan mendapatkan poin kembali. 1. Kita akan membahas tentang pola bendungan. Ada di dalam pola pertahanan ada macam-macam pola-pola yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah pola bendungan berteman. Yang kedua adalah taktik-taktiknya dalam membendung bola atau memblok bola. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah pola bendungan berteman. Seorang pemain dapat digolongkan sebagai pemain defense yang baik jika mampu bertahan dan mengimbangi smash-smash pihak lawan. Pertahanan mencakup dua aspek, yaitu menerima smash lawan dan melindungi dengan blok. Jenis-jenis pertahanan yang paling penting adalah harus menerima bola dengan kedua belah lengan pada posisi saat berdiri atau saat memblocking. Kita mulai bahas taktik-taktik bendungan atau taktik-taktik memblok bola. Blok dan sistem pertahanan harus mampu bekerja sama dengan baik jika ingin mengalahkan penyerangan yang mematikan dari pihak lawan. Blok yang sering digunakan dalam permainan bola voli adalah sebagai berikut. Ada blok dengan satu pemain atau bendungan dengan menggunakan satu pemain. Blok jenis ini digunakan jika lawan memainkan penyerangan yang sangat cepat, cermat, dan kuat, sehingga pihak pertahanan tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk membantu teman melakukan blocking. Jadi, blok satu pemain itu biasanya dilakukan oleh tim yang regunya lambat dalam merespon serangan dari lawan. Jika serangan dari lawan itu cepat, kencang, maka blok yang harus kita gunakan yaitu dengan menggunakan satu blok saja atau satu orang dalam satu blok saja. Yang kedua adalah bendungan dengan dua pemain. Blok jenis ini digunakan jika lawan memainkan penyerangan dengan ketepatan sasaran, sehingga pihak bertahan masih mempunyai kesempatan untuk membantu teman melakukan blok, yaitu dengan menggunakan dua pemain sekaligus. Yang ketiga yaitu bendungan dengan tiga pemain. Blok jenis ini digunakan jika menghadapi lawan tangguh memainkan penyerangan dengan smash-smash yang tajam, keras, dan menukik, sehingga diharapkan dengan adanya blok yang banyak penyerangan dapat digagalkan. Nah, berikut adalah bendungan-bendungan yang bisa dilakukan oleh pemain bertahan. Tadi sudah kita jelaskan mengenai bendungan-bendungan oleh tim kita. Tipe-tipe bendungan itu adalah
Yang pertama kita ulang lagi bendungan dengan satu pemain, yang kedua adalah dengan bendungan dengan dua pemain, yang ketiga adalah bendungan dengan tiga pemain. Ya, kita sudah mulai masuk ke tahapan pertahanan berikutnya, yaitu tahapan sistem. Kita akan mengenal berbagai macam pola pertahanan dalam permainan bola voli, yaitu dengan beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem pertahanan terhadap servis. Yang kedua adalah sistem pertahanan terhadap smash, flashing, atau ding. Yang ketiga adalah proses atau sistem pertahanan terhadap pantulan bendungan atau blok dari lawan, atau biasa dikatakan dengan cover smash. Kita mulai masuk ke sistem pertahanan terhadap servis. Yang pertama adalah sistem pertahanan menerima servis dengan pola 2:4. Yang artinya yaitu 4 pemain memiliki tugas untuk menerima servis, sedangkan 2 pemain lainnya siap untuk mengumpan dan memukul atau smash. Yang kedua ada sistem pertahanan menerima servis 1:5. Sistem ini mengutamakan sistem pemain atau 5 pemain untuk menerima servis dan 1 pemain sebagai pengumpan. Sekarang sistem ini sangat sering digunakan karena keuntungannya lebih banyak dibandingkan sistem 2:4. Kita masuk sistem yang kedua, yaitu sistem pertahanan terhadap smash, flashing, atau ding. Bukan hanya penyerangan servis lawan saja yang perlu diperhatikan. Penyerangan seperti smash, flashing, dan ding juga perlu kita perhatikan. Perbatasan daerah tengah dan belakang adalah garis jajar dengan garis tengah sejauh 4 meter. Bendungan dan pertahanan belakang memerlukan kerjasama yang sempurna antara blocker dengan pemain bertahan lainnya. Dalam sebuah pertandingan, tidak mungkin suatu tim menggunakan satu sistem, satu pola, dan satu pertahanan saja, karena serangan dari tim lawan juga dinamis lalu berubah-ubah, yang akan mengakibatkan kekalahan dalam tim tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis atau macam-macam pertahanan terhadap smash, flashing, atau ding antara lain. Yang pertama yaitu sistem yang menggunakan 1:3:2. Sistem ini digunakan untuk menghadapi smash lemah, flashing, dan ding, dan bola jauh dari net sebelum diseberangkan oleh lawan. Sistem ini mengutamakan pertahanan daerah tengah oleh 3 pemain dan pertahanan lapangan belakang oleh 2 pemain. Dan sedangkan pemain berikutnya atau pemain yang lain melakukan blocking. Keterangan yang harus kalian ketahui yaitu anak panah itu berarti serangan dari lawan. X3 yang biasa kita sebut X3 atau di tempat posisi yang ketiga yaitu block. X3 bisa block ataupun tanpa memblok. X2, X6, dan X4 pemain pertahanan yang berada di tengah. X5 dan X1 pemain pertahanan di daerah belakang paling belakang, di area pertahanan paling belakang. Berikut adalah keterangan yang harus kamu ketahui. Untuk sistem yang kedua yaitu sistem yang menggunakan 2:1:3. Sistem 2:1:3 artinya 2 blocker, 1 pemain pertahanan tengah, dan 3 pemain pertahanan belakang. Keterangan yang harus kalian ketahui yaitu arah panah warna merah itu adalah serangan dari lawan. X2 dan X3 adalah blocking atau pertahanan kita. X6 adalah pemain pertahanan tengah. X1, X5, dan X4 adalah pemain pertahanan di daerah belakang lapangan. Itulah keterangan yang perlu kalian ketahui di pola atau sistem pertahanan 2:1:3. Sistem yang berikutnya adalah sistem 2:2:2. Artinya 2 blocker, 2 pemain pertahanan di area tengah, dan 2 pemain pertahanan di area paling belakang. Keterangan yang harus kalian ketahui yaitu anak panah berwarna merah itu adalah serangan dari lawan. X3 dan X4 bersiap untuk memblocking atau pemain yang bertugas untuk blocking.
X5 dan X2 adalah pemain pertahanan yang berada di area tengah pertahanan. X6 dan X1 adalah pemain bertahan di pertahanan daerah paling belakang. Itulah keterangan yang harus kalian ketahui. Berikutnya ada sistem 2:0:4, yang artinya adalah 2 bloker, pertahanan tengah tidak ada yang menjaga, dan pertahanan di area belakang dijaga oleh 4 pemain. Keterangan yang harus kalian ketahui yaitu anak panah merah itu adalah arah serangan dari lawan. X3 dan X4 bersiap memblocking bola atau membendung bola. X5, X2 X5, X2, X6 dan X1 adalah pemain pertahanan di area paling belakang di daerah pertahanan kalian. Itulah keterangan yang harus kalian ketahui. Sistem pertahanan yang ketiga adalah sistem pertahanan terhadap pantulan bendungan atau pantulan dari blok lawan yang biasa dikatakan dengan cover smash. Seiring berjalannya waktu, peraturan pemain bola voli selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zamannya. Misalnya pada daerah sekarang, yaitu sekarang blok boleh melewati net dan perkenaan bola blocker dapat mendahului pukulan smasher atau pukulan dari lawan sehingga memungkinkan bola kembali ke lapangan kita. Ciri-ciri keterampilan pemain dalam permainan bola voli juga dapat kita lihat dari pelaksanaan cover of smash berikut ini. Yang pertama adalah formasi cover smash serangan posisi 4. Keterangan yang harus kalian ketahui adalah X2 yang berwarna merah itu adalah posisi di mana posisi penyerang dari lawan, yaitu di posisi 4. X4 adalah pemain yang melakukan smash dari posisi 4, pemain kita. X3 dan X6 adalah barisan depan dalam penyelamatan smash. X5, X1 dan X2 adalah barisan belakang dalam cover smash. Jadi yang bertugas untuk mengcover bola ketika bola akan dipukul oleh X4 adalah posisi X6 dan X3 di area paling dekat dengan pemain pemukul atau X4, dan di area yang paling jauh atau cover yang paling jauh yaitu di daerah X5, X1 dan X2. Itulah keterangan-keterangan yang harus kalian ketahui. Yang kedua adalah formasi cover smash dengan serangan posisi di posisi yang ketiga atau posisi tengah. Kita perhatikan X3 warna merah itu adalah bloker, 3 bloker dari tim lawan, dan X3 adalah pelaku pemukul atau melakukan smash dari posisi 3 di area kita. X2 dan X4 adalah penyelamatan smash dari barisan depan. X6, X5 dan X1 adalah barisan belakang dalam cover of smash. Jadi di posisi ini hanya ada X6 yang paling belakang ini menjangkau jika bola yang akan dipukul oleh X3 itu mementalkan dari blok lawan jauh sehingga X6 harus bersiap-siap untuk mengambilnya. Tetapi jika bola dipukul dari X3 arahnya mendekati net atau bisa dijangkau oleh X2, X4 ataupun X5 dan X1, maka bola yang harus diambil atau dikuasai oleh pemain X1, X2, X4 bahkan X5. Demikianlah keterangan-keterangan yang perlu kalian ketahui di formasi cover of smash serangan posisi 3.
Demikianlah penjelasan tentang pola atau teknik-teknik dalam pola pertahanan di dalam permainan bola voli. Semoga materi hari ini bermanfaat buat kalian. Semoga materi hari ini bisa menambah wawasan kalian. Semoga kalian bisa memberikan informasi yang baik terhadap orang lain ketika ditanya tentang pola pertahanan dan dalam pola permainan bola voli. Semangat belajar, selalu tetap fokus, selalu bisa menjaga diri dengan baik. Saya akhiri, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat.